Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang bagaimana proses berkenalan atau ta'aruf antara orang yang ingin menikah dengan yang ingin dinikahinya. Pada perjumpaan terdahulu disampaikan bahwasanya cara seorang wanita untuk mendapatkan pasangan hidupnya adalah dengan cara bapaknya menolak orang yang soleh, kemudian bisa juga dengan perantara orang lain, orang yang ketiga, ataupun langsung menawarkan dirinya kepada orang yang dianggap tepat menjadi imam dia ataupun menjadi suami yang baik untuknya. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang sarana yang dianjurkan para ulama dalam memastikan data ataupun informasi untuk memilih pasangan hidup. Kenapa demikian? Karena untuk memilih kita butuh untuk tahqiq, untuk memastikan, apakah benar data tersebut ataukah tidak. Dan itu membutuhkan sarana. Dan alhamdulillah syariat tidak membatasi cara tertentu, memberikan kepada kita keluasan untuk menggunakan. Kita bisa lakukan. Namun di sana ada batasan, jangan sampai kita melanggar syariat. Nah, di sana ada beberapa hal yang disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala dari riwayat hadis Nabi ataupun dari amalan para sahabat, para ulama terdahulu, dalam memastikan informasi yang dimilikinya tersebut. Kenapa demikian? Karena validnya ataupun benarnya informasi itu sangat menentukan pilihan yang kita inginkan. Dan ketika memilih benar akan menghasilkan yang baik. Bila salah pilih akan ada penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, melihat kepada apapun juga yang menjadi dasar kita dalam mengadakan pemilihan ataupun dalam kita memilih pasangan hidup kita harus diketahui dengan benar dan dengan jelas. Nah, di antara cara untuk mendapatkan data yang benar itu adalah yang pertama bisa dengan saling menyampaikan informasi tentang diri masing-masing. Atau kalau bahasa Arab ada tukar CV tukar data. Nah, dari usia dan lain sebagainya yang itu dibutuhkan oleh dua belah pihak dalam memutuskan keputusan nanti untuk berumah tangga. Ini termasuk sarana yang penting ataupun yang dapat mewujudkan hal tersebut. Karena banyak hal-hal yang tidak pernah orang lain lihat ada pada diri kita. Sehingga kita yang menyampaikan kondisi yang sesungguhnya itu tentunya lebih bisa pasti benarnya bila kita memang jujur dan tidak berbohong atau berdusta. Nah, tapi di sini para ulama rahimahullah ta'ala
menyampaikan bahwa tidak semua urusan disampaikan kepada pasangan tersebut. Misalnya ada di sana sesuatu yang bisa membuat orang itu memilih antara lanjut ataupun gagal. Misalnya punya penyakit yang berbahaya, bahagia yang akut misalnya. Ya. Punya penyakit kanker ataupun kanker misalnya stadium 4 disampaikan. Nah, kenapa? Karena ini berpengaruh dalam apa? Dalam keputusan. Dan juga akan mempengaruhi juga kehidupan rumah tangganya. Yang sakit, jangan siap untuk menanggung atau bersabar mengobatinya. Tapi kalau dia tahunya itu adalah sehat, ya, walafiat, begitu menikah langsung kena berita kena kanker stadium 4 misalnya, tentunya akan membuat dia kaget dan merasa dibohongi oleh pihak pasangannya tersebut. So, ada juga yang tidak yang hanya memperkecil aja, hanya membuat tidak maksimal, ya, data yang ada itu. Artinya keinginan orang itu akan berkurang, ya, dengan sebab hal tersebut. Ini seperti misalnya, ya, akhlaknya kurang baik, ya, atau dia punya hobi misalnya jalan-jalan, ya. Yang itu mungkin sebagian orang tidak suka. Maka ini hanya mustahab saja, tidak wajib disebutkan. Nah, ada yang dilarang untuk disebutkan, ya, yaitu ketika ia punya maksiat, ya, yang wajib ia bertobat padanya dan ia telah bertobat padanya, maka itu tidak boleh disampaikan. Kenapa? Karena itu adalah satu maasi. Ya, jangan sampai kita yang mujahir, yang menampakkan amalan maksiat kita miliki. Nah, terkadang ini nggak cukup juga. Ya, orang yang ingin menikah itu nggak cukup hanya dengan pengakuan ataupun data yang disampaikan oleh pasangannya. Kemungkinan dia tidak jujur, atau ya, dia terkadang menggunakan bahasa yang bias, yang tidak jelas misalnya. Maka butuh cara yang kedua untuk melengkapinya, yaitu kita tanya kepada orang yang mengenalnya, minta pendapat orang yang mengenal pasangan tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika dapatkan orang yang sikoh, orang yang dipercaya, yang terkenal jujur, tidak pendusta, bukan fasik, ketika menyampaikan kepada kita, ya, berita tentang pasangan tersebut, akan tentunya melengkapi apa yang sudah didapatkan dari pihak pasangan tersebut. Oleh karena itu, ya, ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, ya, maka Fatimah binti Qais mengadu kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai masa iddahnya, ya, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Sebelum selesai masa iddahnya, sudah ada 2 orang yang melamar. Ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Jaham bin Hisham, ada juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia mengatakan, ya, ya, kata Rasulullah SAW kepada beliau, "Aidha halalti fa'adhini."
Kalau kamu sudah halal, sudah selesai masa iddah kamu, maka beritahulah aku. Maka beliau akhirnya beritahu pada Rasulullah SAW bahwasanya ya falamma halaltu dzakatu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jahal bin Hisham khatabani. Ketika aku halal, sudah selesai masa iddahnya, ya, aku sampaikan kepada Nabi SAW bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahal bin Hisham, ya, itu melamar beliau, melamarku. Faqala Rasulullah SAW, amma Abu Jahm fala yadha asahu an atiqihi. Abu Jahm tidak bisa lepas asa, apa namanya, tongkatnya dari punggungnya. Ada mengatakan adalah sering tidak bisa menahan emosi memukul pasangannya. Adapun Muawiyah fasu'lukun la mahlahu. Adapun Muawiyah itu adalah orang yang tidak punya harta, miskin, tidak punya harta. Fa'ankihi Usamata. Kata Nabi, nikahilah Usama, ibnu Zaid. Faqalat fakarihtuhu. Aku gak suka dengan Usama bin Zaid. Kata Nabi, angkihi Usama bin Zaid. Nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Jadi mungkin melihat apa namanya, orangnya atau apanya, Fatimah nggak suka. Nah, mungkin lebih suka melihat yang lainnya, Muawiyah ataupun Abu Jaham. Namun Nabi katakan nikah dengan Usama bin Zaid. Fanakahtuhu, lalu aku menikah dengan Usama bin Zaid. Faja'alallahu fi dzalika khairan wa tabattu bihi. Artinya dapatkan kebaikan yang banyak pada pernikahan dia dengan Usama bin Zaid. Itu menunjukkan bahwa Fatimah binti Qais, ya, itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengerti betul dengan Muawiyah dan Abu Jaham. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lainnya dikatakan bahwa ada saudara, ya, dari Bilal bin Abi Rabah yang mengkhitbah seorang wanita. Maka keluarga itu mengatakan, in yahduru Bilalun zawatnaka. Kalau nanti Bilal hadir, saya nikah anak kamu dengan anak saya. Fahadara, lalu Bilal hadir. Faqala jamal anna Bilal. Wahada akhi, dan ini saudaraku. Wahuwa imru'u sayyul khuluq waddin. Dia adalah orang yang buruk akhlaknya, buruk agamanya. Menunjukkan bahwa, ya, meminta pendapat orang yang kita sikohi, kita percayai agamanya, kejujurannya tentang pasangan yang kita sedang cari, sedang kita pilih, adalah perkara yang cukup baik untuk kita, dan hasilnya juga akan baik. Kemudian cara ketiga adalah dengan cara mengirim, ya, mengirim orang yang bisa melihat langsung atau bertemu langsung dengan orang yang diinginkan tersebut. Laki-laki mungkin kirimkan ibunya ataupun saudarinya untuk berjumpa dengan akhwat ataupun perempuan yang ingin dinikahinya tersebut di rumah mereka, untuk ketemu langsung, ngobrol, untuk mengetahui sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Dan ini sudah biasa, ya, ada di masyarakat kita. Sudah biasa di kita bahwa kita menyuruh kerabat kita untuk ketemu dengan calon pasangan kita untuk melihat apakah layak untuk
dijadikan sebagai pasangan hidup kita ataupun tidak. Ya. Walaupun zaman sekarang ya kebanyakan orang tua datang untuk menentukan hari, padahal nggak harusnya sebelumnya dikenalkan dengan apa? Dengan pasangan kita agar apa? Agar dia bisa menilai kira-kira apa yang terbaik untuk anaknya tersebut. Demikian juga sang wanita bisa minta orang tuanya atau saudaranya untuk ketemu sama laki-laki tersebut, untuk melihat ya, akhlaknya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan muncul data yang lebih valid dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, para fuqaha rahimahullah ta'ala ya, menganjurkan untuk itu. Artinya mengirim wanita untuk melihat kepada sang wanita pasangan yang kita inginkan, ya, untuk melihat. Kemudian menjawab kita bagaimana orangnya. Baik itu sifat fisiknya ataupun sifat-sifat akhlaknya. Untuk memastikan apakah data yang dimiliki itu adalah data yang tepat atau tidak tepat. Nah, bukan berarti bahwa apa yang dilihat oleh saudaranya itu atau ibunya itu segala-galanya, enggak. Itu akan jadi perbandingan dengan data yang sudah ada. Tapi bisa jadi subjektivitas sang ibu ataupun saudari itu ya, terlalu tinggi sehingga akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan, padahal harusnya itu diambil olehnya. Dan yang keempat adalah melihat orang yang ingin di khidbah. Melihat langsung orang yang ingin di khidbah, ada di lamar tersebut. Ini ada anjuran ya, dari Rasulullah SAW bahwa orang yang menikahi seorang wanita hendaknya melihat wanita tersebut. Ya, hendaknya termasuk sarana ya untuk membuat adanya ulfah, apa namanya, hubungannya yang baik antara pasangan suami istri nanti. Mughirah bin Syu'bah pernah mengatakan Rasulullah SAW ya, pernah perintahkan ya, untuk ungzur ilaiha, lihat kepada sang wanita, fa innahu ahra ayu dam bainakuma. Jadi pantas untuk bisa langgang di antara kalian berdua. Artinya dia akan memberikan kepada kita sebuah hasil yang cukup baik, yaitu membuat kita lebih bisa awet. Kenapa? Karena kita tahu orangnya sebelum kita menikah. Sehingga diminta untuk melihat ila mayad'u nikah, melihat yang bisa membuat kita mau menikahinya. Nah, para ulama khilaf tentang masalah batasannya, karena memang tidak ada dalil yang membatasi apa namanya bagian yang oleh wanita tersebut, oleh pasangan tersebut. Walau alam bisawab, yang rajih adalah ya, melihat yang biasa tampak ketika di rumah pada orang-orang yang soleh dan solehat. Karena umumnya orang yang soleh atau solehat di rumah itu, ya, perempuan-perempuan yang soleha itu menggunakan pakaian yang menutupi siku mereka sampai ke lehernya, ke bawah sampai ke betisnya. Sedangkan zaman sekarang, wanita zaman sekarang pakai celana pendek di rumah. Enggak itu. Jadi itu yang dia adalah yang nampak dari leher ke atas, kemudian telapak tangan, kemudian betis ke bawah. Ini yang rajih dan jamaah Hanabilah, wallahu alam bissawab.
Nah, tapi orang yang boleh melihat ini adalah orang yang punya keinginan untuk menikah. Nah, tidak boleh orang itu kemudian sembarangan, tidak ada keinginan untuk menikah, namun melihat-lihat. Tidak dibolehkan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Sahih Al-Albani dalam riwayat Ibnu Majah, "Idza alqa Allah azza wa jalla fi qalbi imri'in khitbata imra'atin fala ba'sa ay yanzura ilaiha." Apabila Allah telah memasukkan dalam hati seorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa untuk melihat kepadanya, untuk melihatnya, ya, untuk melihatnya. Dan ini diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah riwayat yang disampaikan tentang ini oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, bahwa Sahal ibn Abi Khithmah mengatakan, kuntu jalisan ma'a Muhammad ibn Maslamah. Aku satu hari duduk bersama Muhammad ibn Maslamah. Famarat ibnatu Dhahak ibn Khalifah. Lewat, ya, putrinya Dhahak ibn Khalifah. Faja'ala yutariduha bibasarihi. Kemudian ini melihat putrinya Dhahak ini dengan matanya, diawasi dengan baik, mungkin diukur tingginya, mungkin juga gemuk kurusnya dan sebagainya macamnya. Faqultu, maka Sahal bin Abi Khathmah mengatakan, subhanallah, taf'al hadha wa anta sahib Rasulullah SAW. Subhanallah, kamu berbuat demikian padahal kamu adalah sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza alqallahu khitbata mar'atin fi qalbi rajulin fala ba'sa ayang dhura ilaiha. Kata Muhammad SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda, bila Allah telah memberikan isyarat ataupun ilham ataupun sesuatu keinginan dalam hati seorang laki-laki untuk mengkhitbah perempuan, maka tidak mengapa untuk melihat perempuan tersebut. Demikian juga Nabi mengajak orang untuk melihat, untuk melihat dengan teliti dan fokus. Artinya bukan hanya lihat sekedarnya, dilihat betul. Dia mengatakan, idza khataba ahadukum al-mar'ata faqadir ayyara minha ma yad'uhu ila nikahnya falyaf'al. Jika seseorang kalian itu melamar seorang wanita dan mampu untuk melihat darinya apa yang mengajaknya untuk menikahinya, maka kerjakanlah. Dan juga Jabir bin Abdullah menyampaikan juga bagaimana beliau merespon hadis Nabi ini. Kata beliau, fakhatabtu jariyatan, aku ingin melamar seorang wanita. Fakuntu atakhabba laha, aku itu melihat dengan sembunyi-sembunyi. Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, sampai aku melihat darinya sesuatu yang mengajak aku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, lalu aku menikahinya. Menunjukkan bahwa para sahabat juga melihat pasangannya. Kenapa? Karena ini penting, ya, ada hajat kebutuhan untuk itu. Oleh karena itu, fuqaha, para ahli fikih itu sepakat tentang pensyariatan melihat wanita yang dilamar atau yang ingin dilamarnya, ya, dan sepakat
bahwa bila tujuannya adalah untuk taladzuz, untuk menikmati, ya, dan syahwat, maka tetap haram. Tetap haram. Hanya beda mereka tentang hukum melihat. Nah, ketika ada khauf, ada takut fitnah. Takut apa? Fitnah. Ya. Artinya takut ada fitnah. Ada yang mengatakan dia itu mustahab secara mutlak. Inilah pendapat jumhur ulama dari Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Nah, kita berkata hadisnya tidak ada di sana batasan kalau aman dari fitnah. Maka sifatnya adalah umum. Yang kedua pendapat Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Dan juga qaul, ya, dalam mazhab Hanabilah. Dan juga diriwayatkan dari sebagian ulama Malikiyah, ya, mengatakan dia mustahab, ya, ketika aman dari fitnah saja. Allah mirajah adalah bahwasanya dia ini disunahkan, ya, dengan memperhatikan kemungkinan diterima. Artinya kalau dia itu sudah yakin tidak diterima, tidak boleh. Artinya kalau bakal tidak jadi, tidak boleh. Tapi kalau ada kemungkinan jadi ataupun tidak jadi, maka disunahkan. Dengan apa? Dengan sebab yang pertama bahwa itu fitnah. Itu fitnah, sehingga, ya, berbahaya bagi sang laki-laki atau perempuan tersebut ketika, ya, dia lihat kemudian senang padahal tidak mungkin menikah. Kalau dia terfitnah menikah malah bagus, itu diharapkan. Tapi ketika dia itu sudah tidak pasti, ya, pasti tidak mau menikahinya, kemudian tetap melihatnya dengan takut fitnah, maka tidak boleh. Yang kedua bahwasanya dengan adanya ihtimal ataupun kemungkinan akan diterima atau jadi, ya, itu bisa membuka sebuah sarana yang tadi tutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada asalnya, ya, kita tidak boleh melihat wanita dengan sengaja, ya, untuk meneliti, ya, mana cantiknya di mana, apakah di alisnya, di matanya, di hidungnya, di bibirnya, apa di bentuk opal dan bundarnya, wajahnya, atau di rambutnya, atau juga di lehernya, atau yang lainnya. Nah, kalau itu aurat, itu aurat. Dan ini, ya, mimbabis sadid dariyah, untuk membatasi jangan sampai ada peluang ke perzinahan. Nah, ada hajat di sana, ya, di mana orang yang akan menikah punya hajat, kebutuhan untuk melihat calon istrinya tersebut, untuk membuktikan apakah benar data yang ada itu. Misalnya warnanya katanya sawo matang, ternyata sawonya sawo mentah warnanya misalnya. Berbeda, ya, berbeda, ya. Akunya rambutnya lurus, dan lihat rambutnya apa? Keriting misalnya. Ya, yang dia membuat dia tidak suka. Maka karena kebutuhan inilah, ya, Allah buka pintu tersebut, ya, karena hal yang ada. Maka ada kaidah dikatakan semua yang diharamkan karena saddud dzari'ah, karena dia menutup pintu maksiat, maka diperbolehkan atau dibuka dengan sebab
kebutuhan akan hal tersebut. Dan demikian, maka jelaslah ya bahwa ketika takut fitnah terjadi, ya, maka dia itu mustahab ya, apabila masih ada kemungkinan jadi atau tidak jadi. Ya. Tapi kalau pasti nggak jadi, maka dilarang. Maka dilarang. Ini yang dilakukan oleh Iz ibn Abdissalam ya, ketika menjelaskan tentang hikmah daripada melihat calon istri yang dihid tersebut. Demikian juga sang wanita ya, disunnahkan untuk melihat pasangannya laki-laki. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Kenapa? Karena kalau sang laki-laki itu kemudian menakjubkan dirinya, maka akan apa? Akan memudahkan dia untuk hidup bersama. Maka ya, dengan demikian boleh perempuan untuk melihat pasangannya kira-kira bagaimana bentuknya. Kalau kemudian berkenan, ia bisa menerima lamarannya. Bila tidak berkenan, maka tidak boleh menerimanya. Apakah boleh tunggal sekali, mungkin 2 kali, 3 kali? Ya? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan boleh, bebas, sampai ya, ia ingin menikahinya. Atau yang perempuan sudah nggak mau ya, atau menolak, maka dibolehkan. Ada ulama yang mengatakan 3 kali saja. Imam Az-Zarkasi ya, mengambil dalil hadisnya Al-Bukhari bahwa Nabi ya, pernah ditampakkan Aisyah 3 malam ya, dalam mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tapi ini juga tidak tepat. Itu khususnya Nabi SAW. Yang kedua, ini hanya dalam mimpi nampaknya. Ya. Padahal nazar ini bukan dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga dibolehkan wanita ketika dilihat ini untuk berhias ya, agar apa? Agar bisa terjadi pernikahan tersebut. Tapi biasanya yang mubah bukan yang tabarujal jahiliyah. Artinya dengan bersih misalnya, ya, menggunakan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, termasuk juga mungkin mengenakan sesuatu yang nanti bisa menambah kecantikannya, selama itu tidak sampai pada atasan tabarruj. Wallahu alam bissawab. Demikian pada pagi manfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya di kesempatan pagi hari ini guna menyampaikan bimbingan dan pembahasan yang bermanfaat dari Fiqhul Usrah mengenali calon pasangan sebelum menikah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan kami berikan kesempatan yang pertama untuk menelpon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Fikri di Purwokerto, Pak.
Silahkan Saudara Fikri pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang Ustadz mengincar akhwat. Nah, saya agak bingung nih Ustadz. Apakah saya ada dua pilihan sebenarnya? Apakah saya harus memilih yang ini sebenarnya sudah saya dekat sejak mungkin SMA ya. Nah, dia itu cantik. Kemudian yang kedua ini saya melihat dia itu agamanya bagus. Namun Ana jujur tidak terlalu kenal begitu dekat. Nah, apa saran dari Ustadz terkait hal tersebut, Ustadz? Sudah melakukan apa artinya yang tadi Ustadz jelaskan berkaitan dengan pendekatan ke keluarganya atau orang-orang terdekatnya belum, Mas? Belum, Pak. Oh ya. Belum. Jadi dua orang ini ya yang Ya, diincar nih. Ya baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa diulang, ada yang putus tadi suaranya. Iya, Ustadz, saudara kita ini kebetulan dia sudah siap untuk menikah dan dia punya dua incaran. Yang pertama cantik dan sudah dia kenal semenjak sekolah SMA. Dia tertarik kepadanya. Ada lagi akhwat yang kedua, tidak cantik tapi baik agamanya. Tapi saya tidak mengenalnya. Nah, Ustadz, bagaimana? Apa yang harus saya kerjakan untuk mendapatkan yang terbaik? Silakan. Iya. Kita lihat kepada permasalahannya satu pada permasalahan perempuan yang pertama itu sudah dikenal oleh Anda dengan baik. Hanya agamanya ini tidak baik atau belum jelas. Yang kedua ini orangnya agamanya baik tapi nggak jelas orangnya. Maka saya sampai pada Anda pilih yang kedua dulu. Siapa tahu agamanya baik, setelah dilihat orangnya juga cantik. Nah, makanya kita berusaha pertama menilai agamanya. Bila agamanya baik, maka apa? Baru lihat yang lainnya. Baru lihat yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi yang mengatakan demikian. Ya. Bahwa nanti apabila agamanya baik, maka akhlaknya akan baik. Kalau akhlaknya baik, banyak orang yang kita lihat tampangnya tidak cantik, mampu membahagiakan suaminya, ya, yang tampangnya sangat baik. Tapi kalau kemudian dilihat tampangnya itu tidak membuat Anda bisa mood ya, ataupun mungkin akan membuat Anda tidak suka, maka Anda punya hak untuk tidak memilih ya yang demikian. Kenapa demikian? Karena tidak mesti agamanya baik kemudian bisa bersama Anda setiap saat dalam rumah tangga Anda. Khawatirnya Anda akan bosan, Anda akan merasakan menyesal. Kenapa? Karena memilih hanya sekedar agama saja. Nah, maka dari itu yang menjadi sasaran utama adalah itu. Agamanya baik dulu, dia kenal, baik akhlaknya, baru dilihat orangnya. Siapa tahu orangnya juga cantik juga. Ya. Allah alam bisawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, serta kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan menghubungi nomor kami guna bertanya langsung atau berkonsultasi seputar pilihan-pilihan Anda sebelum memutuskan untuk menikah supaya mendapatkan calon yang terbaik.
langsung dijawab oleh Ustadz Khalid Samudi LC di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Samsu di Lampung Ustaz. Silakan Pak Samsu, pertanyaannya. Mau tanya, saya ini punya anak perempuan pertama, usianya sekarang sudah 26. Ya. Nah, saya apa yang harus saya lakukan supaya anak saya itu dapat suami yang soleh gitu sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Apa usaha saya yang harus saya lakukan, Ustaz? Baik. Sampai saat ini saya belum lihat ada laki-laki yang dekat dengan dia gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima pertanyaan Ustaz? Bisa dengan jelas? Bisa, Ya, alhamdulillah. baik, silakan Ustaz. Jadi apabila Bapak lihat anak Bapak belum ada yang dekat dengannya, kaum laki-laki, berarti anak Bapak baik. Bapak akan menjaga hubungannya dengan laki-laki ya, yang bukan mahramnya, dan itu merupakan sebuah hal yang cukup istimewa di zaman sekarang ini. Maka Bapak sebagai orang tua harusnya membantu anak tersebut untuk mendapatkan pasangan yang baik. Bisa dengan cara Bapak mencari laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, dan memungkinkan untuk bisa diterima oleh putri Bapak. Kemudian memprosesnya untuk saling kenal, dan bila ternyata cocok, nikahkan. Atau bisa juga Bapak tanya kepada anak Bapak, ada nggak pandangan orang yang baik agamanya, baik akhlaknya dari teman-teman dia, yang memungkinkan Bapak atau dia untuk memulai proses ta'arufnya. Atau yang ketiga, mencari orang ketiga. Ya, mungkin biro jodoh, mungkin juga para ustadz, ataupun orang yang punya binaan anak-anak, ya, baik di pesantren, di sekolahan, yang dilihat oleh kita ya, cukup baik dan punya agama baik, dapat dipercaya, dan bisa memilihkan yang baik untuk anak Bapak. Minta kepada dia untuk mencari, siapa tahu ada di sana yang cocok untuk anak Bapak. Dengan 3 cara ini, insya Allah akan didapatkan hal tersebut. Tentunya jodoh itu tidak akan lepas dari anak itu. Artinya, jangan khawatir dengan lambat ataupun cepat. Itu semua hanya proses. Yang terbaik adalah usaha yang kita lakukan. Dan jangan lupa banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan menanti yang baik, yang baik, yang soleh, yang nanti bisa menjadi membimbing anak Bapak dalam mengarungi kehidupan dunia ini sampai mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya bagi Bapak yang bertanya. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi untuk Bapak dan juga kita semuanya di kesempatan kali ini yang tengah menyimak penjelasan Ustadz. Silahkan kembali kami berikan waktu serta kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu. Halo. 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 Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dari hamba Allah Ustaz. Silakan hamba Allah. Iya, silakan Bapak. Sebetulnya kami akan bertanya 2 pertanyaan Ustaz, kalau boleh. Iya. Pendek Ustaz. Yang pertama, saya punya anak juga, perempuan.
Kemudian umurnya sekitar 20 lebih gitu. 20, 23, 22 gitu. Ya. Sampai sekarang nggak punya jodoh. Kemarin itu ada orang laki-laki yang berminat kepada dia. Tapi setelah saya telusuri, keluarga kami menemukan gitu latar belakangnya katanya ada yang tidak baik, Ustaz. Ya, buruk gitu istilahnya menurut bapaknya. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kami sebetulnya sudah tidak punya istri lagi. Dan keinginan ingin beristri lagi, Ustaz. Cuman kondisi badan fisik saya, terutama di mata, itu tidak mengizinkan, Ustaz. Tapi tidak buta total. Punya keinginan untuk beristri lagi supaya penghasilan saya pensiun saya ada yang menggantinya gitu. Nah, tapi setelah saya mendekati seorang wanita yang Bapak inginkan, bahkan dua wanita, Ustaz, yang saya tahu, yang juga janda, dia tidak mau, Ustaz. Ya. Ya, apakah kami ini dikatakan putus asa? Sekarang saya sepertinya putus asa, tapi tidak putus asa, Ustaz. Ya. Cuma ini saya coba selalu mendoa kepada Allah, mudah-mudahan ada seorang wanita yang bisa mendampingi saya gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana, Ustaz? Iya. Solusinya seperti orang saya, apakah saya termasuk orang yang berdosa karena tidak beristri gitu? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Bisa didengar dengan jelas pertanyaan Bapak tadi? Alhamdulillah. Silakan. Yang pertama ya, Pak, bahwa di mana Bapak sudah meneliti calon menantu Bapak atau orang yang ingin jadi menantu Bapak. Saya dapatkan bahwa backgroundnya atau belakangnya sangat buruk atau buruk. Maka kalau demikian keadaannya, lepas. Ya, jangan diterima dulu. Nah, karena apa? Karena pernikahan bukan hanya untuk sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Tapi pernikahan adalah sebuah sarana untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya memiliki banyak tugas-tugas yang harus diemban oleh anak Bapak ataupun calon menantu Bapak. Sehingga apabila pasangan tersebut saling memahami, saling satu frekuensi atau satu kufu, ya, dan pada soleh semua, maka anak Bapak akan terbawa oleh kesolehan sang suami jadi anak yang soleh juga. Maka tolak saja. Cari yang punya background baik, ya, keluarganya baik, kemudian akhlaknya baik, agamanya baik, ya, dan insya Allah ada. Tinggal menunggu saja timingnya atau waktunya. Dan juga yang kedua yang Bapak lakukan itu adalah sebuah upaya yang bagus. Bapak ingin menikah lagi agar punya pendamping hidup Bapak, bisa menjaga walaupun punya kelemahan pada mata sang Bapak, ya, mungkin matanya sudah tua, lamur, ya, sudah mau buta misalnya, hampir buta. Ya, sebetulnya Bapak saya lihat tidak banyak kriteria yang ada, yang penting mau, ya, dan orang-orangnya yang solehah. Kenapa? Karena mata yang sudah nggak melihat mungkin juga sudah nggak bisa menikmati keindahan atau kecantikan seorang wanita. Maka sebetulnya upaya apa untuk mencari tersebut adalah bagus dan tidak berdosa. Dan Bapak sekarang belum menikah pun tidak berdosa, karena sudah ada upaya untuk menikah.
Artinya sudah berusaha untuk menikah namun belum dapatkan jodoh, maka Bapak tidak masalah, tetap membujang, menduda sampai saat ini. Namun jangan berhenti untuk mencari yang lainnya. Ya. Bisa juga caranya banyak ya, dengan cara minta kerabat, mencarikan, atau mungkin juga anak Bapak ya, punya kenalan ya, orang tuanya siapa yang janda kemudian ingin menikah untuk menjaga kehormatan dan juga ketakwaannya, dan siapa tahu nanti akan dapatkan jodoh itu dan bisa menikah kembali. Dan juga Bapak bagus ya, dengan berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala juga adalah sebab yang bagus yang bisa membantu Bapak mendapatkan yang terbaik. Dan kami di sini mendoakan Bapak mendapatkan istri yang solehah dengan segera, dan juga mendapatkan menantu yang soleh segera ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya, khususnya dari kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Padang mau bertanya terkait proses memilih pasangan hidup. Bagaimana kalau calon istri atau akhwat yang kita sedang ta'aruf lebih baik secara agama, secara materi, dan secara umur lebih tua daripada ana? Apakah tidak masalah menimbang ada penjelasan tentang adanya syarat sekufu? Mohon berikan penjelasan, Ustaz, silakan. Sekufu di sini seperti ingin kita jelaskan dulu. Sabda para ulama rahimahullah ta'ala adalah sekufu dalam agama. Artinya dia ini soleh dan solehah, bukan yang solehah dengan fasik. Ya. Maka kalau hanya misalnya, tentunya kita tahu ya, kesolehan itu kan bertingkat-tingkat ya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Maka bila dapatkan oleh Anda ada wanita yang solehahnya lebih baik dari Anda ya, kemudian juga punya mungkin harta lebih banyak daripada Anda, hanya lebih tua usianya, maka tidak ada masalah. Berapa banyak orang yang menikah lebih tua daripada dia bahagia. Dan itu banyak contohnya. Di antara Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW yang menikah dengan Khadijah. Ya. Menurut pendapat masyhur, ya, Nabi 25, Khadijah 40. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa Khadijah tidak sampai 40, masih juga di 20-an. Sebenarnya lebih tua daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mengambil bahwasanya ada 4 anaknya yang lahir dari beliau, 2 laki-laki, 4 perempuan dan 2 laki-laki, berarti 6 kali kehamilan. Kalau ia melahirkan setiap 2 tahun sekali, maka 12 tahun. Nah, umumnya perempuan apabila usia 40 tahun baru menikah, punya anak sampai 6, maka relatif secara teori umumnya itu tidak mungkin. Karena 6 orang ini kan paling tidak setahun, 9 bulan, plus sebelumnya mungkin 10 bulanan, mungkin menikah langsung hamil, mungkin langsung telat sebulan, berarti 10 bulan. Lahir dia nih pas 40 hari, ya, sebulan lebih, kemudian menyusui,
Kalaupun langsung hamil lagi, itu pun dia butuh waktu paling tidak hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Artinya 6. Maka tentunya akan muncul minimal 10 tahunan. Ya, atau lebih. Nah, angka 40 tahun, kemudian punya anak 6, itu sebagai ulama mengatakan agak berat untuk diterima oleh kebiasaan yang ada. Bagi bangsa Arab dulu, ya, nggak kayak bangsa Indonesia ya. Arab banyak saya dapatkan anaknya nggak banyak, anaknya nggak banyak. Nah, dari sini bila ini sudah 40 tahun ke atas, relatif dia tidak terlalu subur. Maka mereka mengatakan bahwa itu mesti di bawah 40 tahunan. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa 40 tahun itu bukan pendapat yang rajih. Karena memang riwayatnya tidak ada yang sahih, yang sharih, ya, yang jelas usianya 40 tahun. Hanya ada riwayat yang dhaifah menyampaikan usianya 40 tahun tersebut. Maklum ya, zaman dulu ketika menikah Nabi belum ada Islam. Ya, mereka masih jahiliyah. Sehingga juga tidak ada yang menulis kelahirannya kapan. Ya. Kebanyakan ikhwan fillah di waktu itu banyak sekali bangsa Arab yang tidak tahu kapan dilahirkan. Nah, kapan ini dilahirkan? Karena nggak tertulis, nggak ada akte kelahiran dan lain sebagainya. Namun tetap yang masyhur ulama adalah 40 tahun. Dan ini bahagia, tidak ada masalah, tidak ada permasalahan. Ya. Sehingga dalam usia itu nggak ada kufu, semuanya sekufu semuanya. Ya, beda usia tidak masalah. Demikian juga beda penghasilan pun tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena tentunya rezeki Allah itu bagi-bagi dengan baik Allah Subhanahu wa taala adil. Sehingga tidak masalah perempuan punya penghasilan lebih daripada laki-laki. Hanya masalah bahwasanya ketika sang wanita punya penghasilan, sang laki-laki jangan sampai nggak menafkahinya. Tetap nafkah tanggung jawab laki-laki. Tetap nafkah itu tanggung jawab laki-laki. Ya, walaupun sang perempuan itu adalah orang yang kaya. Ya, sehingga tidak mengapa Anda menikahi wanita tersebut bila Anda menginginkan untuk menjadi suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Mamuju. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bolehkah seorang ikhwah chat dengan seorang akhwat dengan berkata-kata istilahnya mau melamar ke rumah si akhwat padahal satu sama lain tidak kenal? Kemudian bolehkah kita memulai ta'aruf melalui perantara? Silakan Ustaz. Yang pertama dibolehkan apabila cuma hanya memberitahukan bahwa ia akan melamar sang wanita. Itu tidak ada masalah. Berkomunikasi untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya, ya, dengan sarana ataupun medsos ya ada seperti misalnya WhatsApp ataupun SMS atau yang lainnya, bahwa ia berhasrat untuk menikahi dia sehingga mau melamar, sehingga mau melamar orang tuanya tanggal sekian, jam sekian dan lain sebagainya. Tetapi itu sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, jangan membuka pintu fitnah antara laki-laki dan sang wanita tersebut. Ya. Kemudian dengan perantara juga boleh. Saya akan pendapat terdahulu ya, dan juga hari ini bahwa diantaranya adalah dengan cara kita minta pihak ketiga untuk menjadi perantara atau comblang ya, untuk pernikahan tersebut. Ini boleh. Ya, ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan sebagaimana ya, pernah terjadi Pak Utsman bin Affan jadi perantara untuk pernikahan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan sampaikan kembali
pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin menikah tapi belum punya calon pasangan atau pendamping. Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Baik. Nasihat saya pada Anda yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri Anda. Sebab kita memulai pendidikan itu dari diri kita. Nah, kita harus berusaha menjadi hamba Allah yang baik, yang saleh, ya, sehingga mudah-mudahan kesalahan kita tersebut akan jadi sebab Allah memilihkan wanita yang salehah untuk kita. Nah, sehingga bisa jadi itu menjadi sebab Allah berikan pasangan yang cocok, pas banget. Artinya soleh itu bukan hanya solehah dalam agama, juga dia bila dipandang menyenangkan, ya, bila diperintah dia akan menunaikan, dan ditinggal akan menjaga harta dan anak sang suami. Sehingga dapatkan orang yang mungkin dapatkan empat-empatnya, agamanya baik, punya harta banyak, status sosialnya baik, ya, dan juga cantiknya juga cantik. Sehingga Anda pertama adalah perbaiki diri dulu. Dengan apa? Dengan belajar. Perubahan dan perbaikan itu, ya, tidak mungkin terjadi tanpa pengetahuan. Dan pengetahuan dapat dengan belajar. Baik dengan pengalaman ataupun dengan membaca buku atau berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, dengan adanya Anda sudah memperbaiki diri Anda dengan belajar, dengan beramal soleh, ya, menjaga kewajiban dan menjaga kemaksiatan, maka ketika Anda memilih pasangan pun demikian juga, memilih orang yang baik, agamanya baik, ya, dan lain sebagainya. Maka langkah kedua adalah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kedua adalah memohon kepada Allah dengan doa. Ya, dikatakan laisa syai'un akram indallahi minad doa. Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Dan doa ini subhanallah tidak rugi diucapkan. Pertama, tidak butuh tenaga banyak. Yang kedua, tidak butuh biaya banyak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan kita. Dikabulkan doa muslim, ya, kata Nabi, ma min muslimin yad'u illa stujib. Tidak ada muslim berdoa kecuali akan diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bentuknya dikabulkan ketika itu, atau dihilangkan madarat yang setingkat dengan itu, atau disimpan nanti di hari akhir sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Berdoa, minta sama Allah wanita yang solehah yang bisa membantu urusan agama dan dunia kita. Kemudian setelah itu barulah mencoba untuk menjalankan, ya, atau mencari sebab-sebab memperoleh istri yang solehah. Yang pernah saya sampaikan, ya, dalam edisi dua kali pertemuan ini, ya. Dengan apa? Dengan melihat kepada akhlak agama sang wanita tersebut. Nah, setelah itu usaha semaksimal ini, usahakan jangan melanggar syariat. Usahakan semuanya ini tidak ada pelanggaran syariat sampai pada tahap khitbahan atau pelamaran, usahakan tidak ada pelanggaran syariatnya. Semoga begitu pernikahan terjadi tanpa ada mukhalafah syariahnya, mudah-mudahan jadi sebab keberkahan Anda
dan keluarga Anda semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.